Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robdi Septian dengan NIM A1J224033. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Kebudayaan. Langsung saja saya ingin menceritakan sebuah yang saya amati di kampus Universitas Jambi, khususnya di FIB. Kehidupan mahasiswa di kampus tersebut menghadirkan dinamika yang terus berubah sejalan dengan perkembangan teknologi. Pemandangan sehari-hari di kampus, mulai dari gedung hingga parkiran dan warung kantin, memunculkan salah satu fenomena menarik yang semakin sering terlihat, yaitu mahasiswa yang tampak rajin ketika diawasi oleh dosen atau senior. Ya, seperti senior lah, seperti itu. Fenomena ini bukan sekedar cerita kecil yang muncul sesekali. Banyak mahasiswa yang menyadari hal ini, tetapi sering menganggapnya seperti biasa, menganggapnya tanpa merasa itu sebuah masalah. Ada pula yang melihatnya terjadi pada teman dekat, tetapi dia memilih diam. Namun jika kita perhatikan, jika kita lebih teliti, perilaku ini menunjukkan pergeseran nilai yang cukup serius dalam budaya belajar di kampus. Apa yang dulu dianggap sebagai hal alami, belajar karena minat dan kesadaran, kini perlahan bergeser menjadi sekadar tampilan atau performa yang dilakukan di bawah tekanan sosial. Mahasiswa bukan lagi belajar karena ingin memahami, melainkan karena ingin sebagai mahasiswa yang belajar. Di beberapa ruang kelas, sebelum dosen datang, mahasiswa banyak memainkan ponsel sambil tertawa kecil melihat video TikTok. Ada pula yang memotret outfit of the day atau outfitnya yang dipakai hari ini. Membuat video pendek sebelum kuliah dimulai. Kelas adalah ruang fleksibel, tempat menunggu di mana mulainya pembelajaran. Namun suasana itu berubah dalam hitungan detik ketika terdengar langkah kaki dosen atau ketukan pintu dari dosen yang memasuki ruangan. 1 detik sebelumnya masih ramai, namun pada detik berikutnya ponsel langsung dimasukkan ke tas. Layar laptop segera berganti dari tampilan langsung masuk ke file PDF tugas kuliah, dan beberapa mahasiswa yang sebelumnya duduk santai tiba-tiba memperbaiki posisi duduk yang lebih tegap atau lebih sopan lah. Sebagian mahasiswa langsung mengeluarkan buku catatan, bahkan untuk mata kuliah yang berbeda hanya agar terlihat mencatat. Ya, dosen melihat hal seperti itu pasti sangat senang, mengira kelas sangat kondusif. Padahal sebagian besar performa itu bersifat temporer. Ketika dosen menulis di papan tulis dengan punggung menghadap kelas, mahasiswa kembali melakukan hal tersebut. Ngecek ponsel lah, membuka aplikasi TikTok, atau melanjutkan tontonan yang belum selesai, dan
lain sebagainya. Fenomena ini yang menunjukkan pola belajar yaitu rajin hanya jika diawasi. Sikap rajin tersebut bukan muncul dari kesadaran diri, tapi dari rasa takut terlihat malas, tekanan untuk terlihat kompeten, atau keinginan menampilkan citra sebagai mahasiswa yang serius. Fenomena ini tidak hanya muncul di ruang kelas. Di salah satu kantin, salah satu kantin atau di luar ruang belajar lah. Sepertinya kalau ada dosen pura-pura serius jadi mahasiswa. Itu sih yang saya amati di kampus. Apa lagi? Lalu, mengapa fenomena seperti itu begitu mudah muncul di antara mahasiswa, terutama di kampus? Menurut saya, pertama yaitu karena motivasi belajar banyak. Motivasi belajar mahasiswa itu banyak didorong oleh faktor eksternal. Sejak sekolah dasar hingga SMA, banyak siswa yang terbiasa belajar agar tidak dimarahi guru atau orang tua, bukan karena ingin memahami materi. Kebiasaan ini bisa terbawa hingga kuliah. Mahasiswa merasa belajar adalah sesuatu yang harus dilakukan jika diawasi, bukan ingin dilakukan karena ingin memahami, karena penting gitu. Tekanan dari orang tua yang ingin anaknya lulus tepat waktu juga salah satu faktor. Yang kedua yaitu pengaruh media sosial. Budaya digital menurut mahasiswa untuk memiliki citra tertentu, pintar, rajin, produktif, dan aktif. Tidak sedikit mahasiswa yang merasa harga diri mereka meningkat ketika orang lain melihat mahasiswa belajar gitu. Foto belajar atau video mengetik di kafe lebih sering dilakukan oleh mahasiswa. Yang ketiga yaitu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri udah 8 menit, jadi saya akhiri saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.